Lupa. Oke. Baik, Bapak Ibu, teman-teman jurnalistik yang saya hormati, saya akan merilis tentang perkembangan indeks harga konsumen, kemudian juga perkembangan nilai tukar petani, dan perkembangan pariwisata dan transportasi. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen. Nah, indeks harga konsumen itu kita singkat dengan IHK kondisi bulan Agustus 2023. Ini kan 1 September. Jadi informasi yang kita sampaikan adalah perkembangan di bulan Agustus ya 2023. Nah, IHK itu kita biasa sebut dengan inflasi. Nah, ada dua kota inflasi dari kota-kota inflasi di Indonesia di Kepulauan Riau, yaitu Kota Batam dan Tanjung Pinang. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan bagaimana inflasi di Kota Batam. Inflasi Agustus di Batam mengalami inflasi 17. Kemudian kalau kita hitung inflasi tahun kalender Agustus, yaitu dari Januari sampai Agustus itu sudah mencapai 1,09. Kemudian inflasi Agustus year on year, Agustus dibanding dengan Agustus 2022 itu sebesar 3,10. Tanjung Pinang mengalami inflasi 0,02, lebih rendah dibandingkan Batam. Dan inflasi tahun kalender Agustus di Tanjung Pinang itu sebesar 0,78. Dan inflasi Agustus year on year di Tanjung Pinang adalah 2,04. Nah, kalau kedua kota ini kita gabung ya untuk Kepri, maka inflasi Agustus di Kepri itu adalah sebesar 0,16. Kemudian inflasi tahun kalender Agustus untuk Kepri itu sebesar 1,05 dan inflasi Agustus year on year gabungan dua kota IHK Batam dan Tanjung Pinang itu sebesar 2,97. Ya, jadi kita bisa lihat memang inflasi sudah mulai merangkak tinggi di sampai bulan Agustus 2,97. Ya, jadi target plus minus 3 ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, ini juga menjadi pengingat bahwa mungkin bulan depan dan seterusnya mudah-mudahan ini bisa terkendali ya. Jadi kenapa mari kita lanjutkan. Kenapa ada inflasi di Agustus ini? Kita lihat penghitungan inflasi kita dimulai dari kelompok pengeluaran umum. Ada makanan, minuman, dan tembakau, ada pakaian dari alas kaki, ada perumahan, air listrik, bahan bakar rumah tangga, perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kesehatan, transportasi, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kemudian rekreasi, olahraga, dan budaya, pendidikan, penyediaan makanan dan minuman, restoran, perawatan pribadi, dan jasa lainnya. Ini adalah pengelompokan menjadi 11 dari sekitar ratusan komoditi, 230-an baik di Kota Batam maupun di Tanjung Pinang. Nah, itu kita kelompokkan. Nah, kita pertama-tama adalah kita lihat Kota Batam. 0,17 itu disumbang oleh inflasi yang terjadi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau itu sebesar 0,52. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat yang tertinggi itu ternyata dari pendidikan. 1,24 itu adalah kondisi Agustus sudah dimulai ajaran baru ya baik di tingkat SD, SMP, SLTA hingga perguruan tinggi. Sehingga kita lihat ada inflasi yang terjadi 1,24 dibandingkan bulan sebelumnya. Ya, ini kan inflasi mantuman. Kemudian diikuti tadi oleh kelompok makanan sebesar 0,52. Kemudian juga inflasi terjadi di kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki sebesar 0,31, kemudian di kelompok perumahan 0,25, kemudian di kelompok yang mengalami inflasi itu di kesehatan, kemudian di rekreasi olahraga, di pendidikan tadi yang tertinggi ya, kemudian penyediaan makan dan minuman restoran, kemudian perawatan pribadi dan jasa lainnya. Dan ada kelompok yang mengalami deflasi. Itu terjadi di kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Kemudian juga di kelompok transportasi. Nah, kelompok ini biasanya pemicu ya inflasi, namun di bulan ini mengalami deflasi. Tentunya memang karena masa liburan, masa apa namanya
perayaan-perayaan hari besar sudah terlewat, sehingga ketika dibandingkan dengan bulan Juli, maka ini menunjukkan adanya penurunan tarif-tarif di angkutan darat, laut, dan udara. Baik, demikian juga di kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan juga mengalami deflasi. Ya. Nah, kalau kita lihat Kota Tanjung Pinang dengan inflasi yang sebesar 0,02 itu disumbang oleh inflasi yang terjadi di kelompok makanan minuman sebesar 0,11. Kemudian di perumahan 0,07, diikuti oleh kesehatan 0,12, kemudian di pendidikan 0,68. Jadi memang agak berbeda ya Batam dengan Tanjung Pinang. Kalau di Kota Batam inflasi terjadi sebesar 1,24 di kelompok pendidikan. Namun di Tanjung Pinang lebih rendah, 0,68. Tentunya memang pendidikan di Batam kan lebih banyak ya. Kemudian juga penyediaan makanan dan minuman restoran ada inflasi sebesar 0,26. Dan artinya deflasi juga terjadi sepertinya lebih banyak ya di di kelompok pengeluaran di Tanjung Pinang. Itu deflasi terjadi di kelompok pakaian, alas kaki, kemudian juga terjadi di perlengkapan peralatan pemilihan rumah tangga, kemudian transportasi, kemudian informasi komunikasi dan jasa keuangan, dan rekreasi olahraga, dan perawatan pribadi. Ya, jadi kalau kedua kota ini digabung, maka inflasi umum yang terjadi adalah sebesar 0,16. Tentunya dipicu tadi oleh kelompok-kelompok yang ada di Kota Batam dan di Tanjung Pinang. Ya, ini lebih komprehensif ya tentang komoditi-komoditi yang sudah dikelompokkan dalam 11 kelompok. Baik, kita lihat komoditi lebih spesifik lagi. Ada 10 komoditas yang mempunyai andil inflasi terhadap gabungan dua kota ini. Ya, nah mungkin kita lihat dulu Batam. Ya, Batam itu beras, teman sekalian. Jadi beras ini menyumbang inflasi 3,64%. Ya, mungkin ini juga pengaruh dari apa yang terjadi ya, iklim apa? Cadangan pangan akibat ya, jadi ya ada kekeringan di Jawa ya di bulan Agustus ya. Nah ini juga tentunya ini masalah supply demand ya. Jadi beras di Kepri ternyata kemungkinan juga akibat impor ya yang sudah dilakukan dengan kekurangan ya produksi beras di Indonesia. Nah itu juga mengakibatkan naiknya harga di beras 3,64%. Jadi ini saya kira cukup kuat dalam menyumbang kenapa terjadi inflasi di Kota Batam. Ya, kemudian sewa rumah, kemudian juga cabai, ya ada kenaikan harga cabai juga ya dengan memberikan kontribusi sebesar 5,54%. Kemudian juga pendidikan di taman kanak-kanak, kangkung, nah kemudian di SD ya pendidikan di SD 0,98%, kemudian juga rokok putih ya sayur bayam juga memberikan kontribusi terhadap inflasi. Demikian juga dengan pendidikan di SMA, tomat ini secara acak gitu ya. Tetapi ini adalah 10 komoditi tertinggi kontribusi inflasi yang terjadi di Kota Batam. Nah, kita lihat deflasi juga ya. Deflasi ya itu tadi, angkutan udara, daging ayam ras menurun harganya, buncis, bawang merah, sawi hijau, jagung manis, minyak goreng, cabai rawit, telur ayam ras, udang basah. Ya. Kemudian kita lihat di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang juga ternyata beras juga menjadi pemicu adanya inflasi yang ada di Tanjung Pinang ini. Kemudian juga pembelian mobil, cabai hijau, cabai merah, kopi siap saji, dari pendidikan ada SMA juga ya memberikan kontribusi terhadap inflasi yang ada di sektor pendidikan tadi, komoditi pendidikan. Kemudian rokok putih, tomat, ikan selat, teh siap saji. Jadi ini komoditi-komoditi yang acak gitu ya. Tapi kita lihat dari ratusan komoditi, ini adalah 10 komoditi tertinggi untuk Tanjung Pinang. Nah, demikian juga untuk deflasi. Jadi ada kelompok-kelompok atau komoditi yang mengalami penurunan. Ya, angkutan udara sama dengan Batam. Juga sayur bayam, bawang merah, baju muslim pria, ikan tamban, cabai rawit, buncis, daging sapi, minyak goreng, emas perhiasan. Nah, dengan demikian kalau kedua kota ini digabung, maka ini dia.
Ada beras, sewa rumah, cabai merah, taman kanak-kanak, kangkung, kacang panjang, tomat, SMA, rokok putih, sekolah dasar. Kemudian yang komoditi mengalami penurunan atau kita sebut dengan deflasi itu berasal dari angkutan udara, daging ayam ras, bawang merah, buncis, udang basah, kemudian jagung manis, minyak goreng, cabai rawit, sawi hijau, telur ayam ras. Dan sisanya itu juga ada yang inflasi sampai kepada deflasi, ratusan komoditi, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjut ya. Nah, itu tadi mengenai inflasi. Ya. Nah, kita masuk ke nilai tukar petani. Nilai tukar petani ini menjadi ukuran terhadap bagaimana masyarakat itu dalam kegiatan pertanian. Apakah masih menguntungkan atau tidak, gitu ya. Jadi ukuran nilai tukar petani kita lihat dari indeks yang dibayar, indeks yang diterima, indeks harga yang diterima dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar. Diterima itu tentunya adalah dari perubahan harga produk yang dihasilkan kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian kan ada tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, perikanan, nelayan, dan pembudidaya ikan. Kemudian yang dibayar itu termasuk konsumsinya, ya, selain daripada pengeluaran terhadap kegiatan pertaniannya, termasuk juga kebutuhan yang dikonsumsi, harga-harga kebutuhan yang dikonsumsi. Nah, itulah kita sebut dengan nilai tukar petani. Baik, kita lihat dari tanaman pangan mengalami penurunan, Bapak Ibu sekalian, turun 0,45%. Nah, yang ideal itu kan 100 ya. Artinya ada stabil gitu. Kalau nilai yang diterima dengan indeks yang dibayar itu sama perubahan harganya, maka nilainya 100. Dan kalau dia di bawah 100 berarti yang diterima lebih kecil dari yang dibayarkan. Nah, ini pun mengalami penurunan 0,45% dari tanaman pangan. Ini tentu terkait dengan apakah pengaruh iklim dan sebagainya, ya. Kemudian juga hortikultura juga mengalami penurunan menjadi 102,66. Ada turun 0,17%. Kemudian juga yang mengalami penurunan lainnya adalah dari peternakan. Turun 0,40% menjadi 101,43. Demikian juga perikanan, demikian juga nelayan. Ya, biasanya dari perikanan nelayan ini selalu meningkat, tapi di bulan Agustus ternyata mengalami penurunan. Nah, yang mengalami peningkatan hanya dari dua kelompok, yaitu dari tanaman perkebunan rakyat. Naik 0,23% menjadi 103,88. Demikian juga dari kelompok pembudidaya ikan. Ya, jadi bukan ikan laut, tetapi yang dibudidayakan di darat. Itu naik 0,19% menjadi 96,55. Jadi secara keseluruhan NTP Kepri itu turun 0,05% menjadi 104,73. Jadi memang kondisinya masih di atas 100, Bapak Ibu sekalian. Ya, dari 104,78 itu di kondisi bulan Juli 2023 ke Agustus 2023. Jadi ada turun 0,05%. Baik, kita lihat secara series perkembangan nilai tukar petani. Nah, kita lihat di 3 tahun terakhir ya, 2021, 2022, 2023. Yang biru adalah 2021, kondisinya kondisi pandemi ya. Jadi memang agak di bawah 2 tahun terakhir. Ya, walaupun memang ada kecenderungan meningkat mulai dari Januari sampai Desember. Kemudian di tahun 2020 dia adalah warna hijau. Sempat meningkat di bulan Juli tahun 2022 tetapi terus melandai cenderung turun di Desember 2022. Ada apa ini gitu ya? Ya. Kemudian di 2023 yang merah bata ya. Itu agak sedikit konstan di kondisi angka antara 104 ke 106 ya. Walaupun memang dari Juni, Juli ke Agustus ada sedikit cenderung mengalami penurunan. Ini adalah kondisi nilai tukar petani periode 2021 ke 2023. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nanti materinya bisa kita share ya. Ya.
Baik, kita lihat NTUP. NTUP itu sama dengan NTP, hanya saja lebih mengukur kepada indeks yang diterima dari kegiatan pertaniannya dan indeks yang dibayar khusus di dalam mengelola pertanian. Jadi dikeluarkan nilai-nilai di luar daripada pertanian. Seperti tadi untuk konsumsinya tidak termasuk. Jadi lebih kepada nilai tukar usaha pertanian secara khusus. Nah ini pun ada mengalami penurunan untuk tanaman pangan, hortikultura dan uh, nelayan. Oh nelayan tetap ya. Oh peternakan. Ya, jadi yang turun ya di tanaman pangan turun 0,18%, hortikultura turun 0,08% dan di peternakan ada turun 0,22%. Nah, yang mana peningkatan dari tanaman perkebunan rakyat naik 0,58%, perikanan ternyata juga mengalami kenaikan 0,02%. Ya, berarti setelah pengeluaran kebutuhan nelayannya dikeluarkan, ternyata dari nilai NTUP-nya mengalami kenaikan 0,02%. Ya, pembudidaya ikan juga ternyata mengalami kenaikan 0,44%. Nah, dari secara keseluruhan NTUP Kepri naik 0,12% dari 102,33 di bulan Juli menjadi 102,46 Agustus 2023. Ya, jadi ada naik 0,12%. Nah, selanjutnya adalah indeks konsumsi rumah tangga pedesaan atau kita singkat dengan IKRT. Ini lebih kepada inflasi yang ada di pedesaan tapi khusus petani, Bapak Ibu sekalian. Nah, di Agustus itu juga ternyata mengalami inflasi 0,31. Secara tahun kalender, dari Januari sampai Agustus, itu ada inflasi sebesar 1,27. Dan kemudian kalau year on year, Agustus 2023 terhadap Agustus 2022, 2,28. Cukup tinggi ternyata. Kenaikan harga yang terjadi di Agustus ini. Baik month to month, baik year on year. Ya, jadi tadi polanya memang sudah kita lihat ya. Baik, itu adalah indeks konsumsi rumah tangga pedesaan khusus petani atau inflasi deflasi di kelompok pedesaan. Selanjutnya adalah bagaimana perkembangan pariwisata dan transportasi. Tapi masih kondisi bulan Juli, Bapak Ibu sekalian, ya 2023 ini terkait kepada penyediaan data dari sumber data. Baik. Yang pertama kita lihat dulu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Artinya yang datang dari luar Kepri, tetapi dari luar negeri. Ya, kita lihat ada 5 tahun terakhir. Nah, kita lihat posisi 2019 adalah yang ungu. Ya, kondisinya memang masih di atas ya 4 tahun terakhir. Ini kondisi normal ya sebelum pandemi. Jadi kondisinya masih kondisi di atas 200 ribuan orang. Ya. Kemudian kita lihat di 2020 yang warna apa itu ya 2020 ya artinya dari Januari Februari Maret ya mengalami cenderung meningkat, kemudian di 2021 adalah kondisi yang sangat kolaps ya pandemi, itu hampir tidak ada yang datang dari Maret April kita lihat di nol sampai Desember, kemudian kita lihat 2022 warna Tosca ya. Nah, itu sudah mulai meningkat. Kemudian kondisi 2023 adalah terlihat sudah mulai menuju kondisi normal di tahun 2019 sebelum pandemi. Dan terakhir adalah bulan Juni sempat 171.453. Itu adalah kondisi bulan liburan ya, bulan Juli. Nah, kemudian di bulan Agustus menurun menjadi 121.100 orang. Kalau kita lihat month to month ada penurunan 29,37%. Namun kalau year on year dibandingkan 2022 ada kenaikan 50,97%. Selanjutnya adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari Januari sampai Juli. Ya, berarti ya dari Januari sampai Juli. Jadi sudah lewat semesteran ya. Di Januari Juli 2022 ada 175.388 wisman. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Januari Juli 2023 meningkat 384,63%, hampir 9 kali lipat, 4 kali lipat mah, ya 384.
itu ada 849.979. Jadi memang peningkatan yang sangat-sangat signifikan, 4 kali lipat. Kemudian adapun negara-negara utama asal Wisman itu berasal tertinggi itu dari Singapura, yang hampir separuh lebih, 53,51. Kemudian dari Malaysia 14,86% dari total Wisman yang berkunjung ke Kepri. Kemudian dari negara Tiongkok, India, Filipina, Australia, Korea Selatan, dan lainnya. Negara-negara lain yang dikelompokkan menjadi lainnya. Ya. Kemudian kita lihat TPK, tingkat penghunian kamar. Ini juga menjadi indikator ke para wisatawan. Kita lihat dari 3 tahun terakhir. Ya. Kita bandingkan mulai 2021 yang warna hijau, ya, itu kondisi masih pandemi. Kemudian 2022 warna ungu sudah mulai meningkat. Kemudian di 2023 terlihat sudah ada di atas, ya, 2 tahun terakhir. Ya, kondisi di bulan Juli adalah sebesar 48,38. Ini khusus hotel berbintang. Ya, hotel berbintang 1 sampai 5 tentunya, ya. Nah, kalau di bawah hotel 1 ini tidak masuk dalam hitungan ini. Ya, ini sebagai indikator saja karena kita tahu Batam adalah sebagai kota pariwisata, tentunya wisatawan yang datang lebih memilih tentunya hotel-hotel berbintang. Dan kalau kita lihat di Agustus ada penurunan, ya, 40,92. Ya, tentunya Juni-Juli tinggi ya, karena di sana ada liburan, ada perayaan hari-hari besar, tentunya banyak yang berkunjung ke Kota Batam. Ya. Itu kalau kita lihat man to man ada penurunan 12,51 poin. Kemudian kalau kita lihat year on year juga ada penurunan di Agustus ya, 1,32 poin. Baik, kita lihat angkutan udara Juni ke Juli ya. Kita lihat yang pertama adalah penumpang kapal. Ya, kapal ya. Domestik ya. Ada kenaikan dari Juni ke Juli. Dari 186.242 menjadi 210.035 orang. Nah, yang berangkat juga hampir sama. Tapi yang berangkat menurun dari 193.112 orang di bulan Juli turun 11,61% menjadi 170.688. Kemudian kalau di total ya yang berangkat maupun yang datang di Juni itu ada 379.354 meningkat 0,36% menjadi 380.723 di bulan Juli 2023. Itu yang domestik. Yang internasional juga mengalami peningkatan ya karena ada peningkatan yang kapal yang datang. Tentunya ya tadi itu dari Singapura dan dari Malaysia dan negara lain. Dari 1.473 di bulan Juni menjadi 5.731 di bulan Juli. Ada kenaikan 289,07%, ya, hampir 4 kali lipat. Ya. Kemudian yang berangkat ada penurunan dari 2.149 turun 28,11% menjadi 1.545. Sehingga secara total ada kenaikan 100,88% dari 3.622 menjadi 7.276. Oh tadi angkutan udara. Oh, maaf. Oh ya, maaf, ada kapal masalah. Angkutan udara ya, Bapak Ibu sekalian, mohon. Baik. Selanjutnya adalah angkutan laut. Angkutan laut juga kondisinya seperti yang domestik ada kenaikan baik yang datang maupun yang berangkat. Ya, sehingga secara total kenaikan di angkutan laut dari 740.709 orang di bulan Juni 2023 menjadi 796.904. Ada naik 7,59%. Internasional mengalami penurunan ya. Mengalami penurunan baik yang datang maupun yang berangkat sehingga secara total ada turun 16,62% dari 568.149 turun menjadi 473.740. Ini kondisi Juni ke Juli. Jadi memang lebih banyak di Juni yang datang ya di angkutan laut.
Masih agak ini kalau ada staff saya dari situ. Baik. Pak, mohon maaf jangan lama aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian informasi yang kita sampaikan rilis terkait hanya 3 ya, inflasi, nilai tukar petani, dan transportasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada